warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah bi anwa'i barisatah wa bidzalika aujaba 'alaina al-ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wala tankusul mikala wal mizan inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum adaba yaumin muhit. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Syu'aib alaihi salam di dalam Al-Qur'an. Nabi Syu'aib adalah nabi yang diutus kepada penduduk atau kaum yang bernama Madyan. Nabi Syu'aib adalah nabi yang merupakan seorang nabi yang memiliki gelar Khatibul Anbiya. Artinya Nabi Syu'aib alaihi salam adalah nabi yang pandai berorasi. Nabi Syu'aib adalah nabi yang pandai berpidato. Nabi Syu'aib adalah nabi yang pandai menyeru kepada kaumnya, yang pandai mengolah kata-kata. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syu'aib alaihissalam kepada sebuah penduduk atau sebuah kaum yang bernama kaum Madyan. Kaum Madyan ini adalah sebuah kaum atau sekelompok kaum yang memiliki kelebihan, di mana kaum Madyan ini adalah kaum yang pandai berdagang, kaum yang pandai berniaga, kaum yang pandai jual beli. Akan tetapi kaum Madyan ini juga merupakan kaum yang tidak mengenal batasan-batasan hukum. Dia tidak mengerti bagaimana yang namanya jual beli yang halal, jual beli yang haram, jual beli yang subhat, berniaga yang diajarkan oleh agama dan lain sebagainya. Sehingga orientasi mereka hanyalah keuntungan. Banyak terjadi kecurangan-kecurangan di antara mereka sehingga menimbulkan perselisihan-perselisihan satu dengan yang lainnya. Bahkan Nabi Syu'aib alaihissalam yang diutus kepada kaum Madyan, yang merupakan kaum yang secara ekonomi memiliki predikat yang tinggi, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Nabi Syu'aib menyampaikan seruan kepada kaum Madyan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah kaum, pasti langkah yang pertama dan utama yang mereka lakukan adalah mengajak untuk bertauhid, memperbaiki akidahnya. Begitu juga dengan Nabi Syu'aib alaihi salam mengajak kaum Madyan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syu'aib alaihi salam menyampaikan kepada mereka bahwa yang jual beli secara haram adalah mereka yang mengurangi takaran timbangannya. Yang jual beli secara haram adalah mereka yang curang di dalam berdagang. Yang berniaga secara haram adalah mereka yang menipu sesamanya. Begitu seterusnya. Nabi Syu'aib alaihissalam menyampaikan seruan agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan agama-agama mereka yang sudah menyesatkan mereka. Bahkan dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ya qaumi auful mikala wal mizana bil qist
wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi ini dengan berbuat kerusakan. Ini merupakan sebuah bukti bahwa Nabi Syuaib alaihissalam menyeru agar para penduduk Madian untuk berlaku adil, menjauhi perilaku-perilaku jual beli yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini juga Imam Ibnu Katsir menuliskan bahwa Nabi Syuaib melihat penduduk Madian yang gemar mengurangi takaran timbangan. Kemudian Nabi Syuaib menyerukan kepada mereka untuk berlaku jujur, tidak congkak dan membuat kerusakan di muka bumi. Namun ternyata seruan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib ini justru malah dibantah oleh kaum-kaum mereka, oleh kaum Madian yang menjadi salah satu kaum untuk diluruskan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Fakadzabuhu fa akhadhahumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin." Mereka kaum Madian justru mendustakan Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka kaum Madian justru malah meninggalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, yang akhirnya Allah timpakan sebuah bencana yang bernama rajfah. Apa itu rajfah? Rajfah itu adalah gempa bumi. Jadi ada satu hal yang menarik dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Allah menimpakan 3 bencana sekaligus kepada kaum Madian. Kita ketahui bahwa Nabi Syuaib alaihissalam yang diutus kepada kaum Madian, ceritanya terdapat di dalam surah Al-A'raf, kemudian terdapat di dalam surah Hud, kemudian terdapat di dalam surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-A'raf Allah menyebutkan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam dengan diberikan azab yang berbeda. Begitu juga dalam surah Hud Allah menyebutkan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam ditimpakan kaumnya dengan azab yang berbeda. Dalam surah Hud juga Allah menyebutkan azab lainnya kepada kaum Nabi Syuaib, yakni kaum Madian. Secara garis besar Allah menimpakan 3 azab kepada kaum Nabi Syuaib yang disebut dengan Madian. Yang pertama adalah ar-rajfah. Rajfah itu dalam artian gempa bumi. Allah timpakan gempa kepada Nabi Syuaib. Bumi tidak lagi mau diinjak oleh kaum Madian pada saat itu, sehingga bumi menenggelamkan mereka semuanya. Kemudian yang kedua Allah menimpahkan as-sayhah. Sayhah artinya adalah Allah timpakan halilintar kepada mereka. Dan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menimpakan yaumidullah kepada kaum Madian, kaum yang mengingkari Nabi Syuaib alaihissalam. Di mana azab yang ketiga ini merupakan sebuah azab yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan permintaan mereka kepada Nabi Syuaib. Kita ketahui bahwa kaum Madian justru malah menantang Nabi Syuaib alaihissalam. Kita ketahui bahwa kaum Madian malah meminta Nabi Syuaib untuk berdoa kepada Allah agar Allah menimpakan azab kepada mereka. Maka Allah pun menimpakan azab kepada mereka. Allah jadikan langit mendung dan mereka kira akan terjadi turun hujan. Tapi apa yang terjadi? Seketika Allah pun mencabut angin yang ada, baik yang ada di luar ataupun di dalam rumah, tidak diberikan angin sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dalam kondisi kepanasan. Selain itu juga suatu hal yang sangat mengerikan yang terjadi kepada kaum Madian.
Di tengah-tengah kondisi awan hitam yang datang dan kemudian tidak ada angin. Sehingga terjadi sebuah kondisi yang sangat panas. Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, mendatangkan awan yang rimbun, awan yang segar. Mereka pun kemudian keluar diseru oleh salah satu pemimpin dari mereka untuk mengikuti awan tersebut. Akhirnya mereka pun mengikuti awan itu. Mereka kira mereka akan selamat, tapi ternyata setelah kejadian itu Allah justru menurunkan api dalam bentuk bola-bola kecil kepada kaum Madyan yang akhirnya mereka terkubur, dan Allah berikan hujan api yang panas yang bersumber dari api neraka kepada kaum Madyan. Ini yang terjadi kepada Nabi Syuaib alaihissalam beserta kaumnya. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam yang didustakan oleh para kaumnya adalah nabi yang gigih dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga nabi yang pandai berdakwah dengan jalan orasi atau pidato di hadapan kaum-kaum Madyan. Walaupun tidak banyak yang mengikuti Nabi Syuaib, Nabi Syuaib juga kembali mengajarkan kepada kita tentang kegigihan. Nabi Syuaib juga kembali mengajarkan kepada kita tentang perjuangan. Nabi Syuaib juga kembali mengajarkan kepada kita tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang lebih penting daripada itu, yang lebih mengena dalam kehidupan sehari-hari kita adalah ketika Allah khususkan Nabi Syuaib untuk menyampaikan seruan agar berbuat adil di dalam berniaga, baik berniaga dengan sesama ataupun berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perniagaan adalah salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita. Allah menginginkan kita berniaga dengan bersih. Allah menginginkan kita berniaga dengan baik. Allah menginginkan kita berniaga dengan perniagaan yang sehat. Allah menginginkan kita berniaga jauh dari perniagaan-perniagaan yang haram. Sehingga Allah memberikan ridhonya kepada kita melalui perniagaan yang kita lakukan. Itulah bagian daripada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam, yang Masya Allah Nabi Syuaib adalah nabi yang begitu gigih, dan Nabi Syuaib juga adalah salah satu nabi yang merupakan keturunan dari orang Arab. Berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Dari 4 nabi yang Allah berikan nabi tersebut kepada orang Arab, salah satunya adalah Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Syuaib alaihissalam juga kisahnya bisa kita ambil banyak pelajaran dalam kehidupan ini. Terutama sekali lagi dalam perniagaan. Karena kaum Madyan adalah kaum, selain kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka justru mengikuti agama nenek moyang mereka. Mereka mengatakan mereka takut sholat yang diajarkan oleh Nabi Syuaib justru akan mencelakakan mereka. Mereka pun memiliki perilaku dan perangai yang dapat mencelakakan diri mereka dan orang lain, yakni berniaga dengan perniagaan yang tidak sehat, yang hanya berorientasi kepada keuntungan tapi tidak berorientasi kepada yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan tercela, baik dalam beragama ataupun dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang muslim ataupun sebagai seorang manusia yang hidup bersama-sama dengan manusia lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.